Nah, sehingga apapun program yang kita buat, karena kita ini organisasi yang merupakan mitra strategi pemerintah, kita kan bersinergi dengan pemerintah. Ditambah lagi teman-teman di daerah ini juga ada sebagian yang juga di pemerintahan maupun DPR dan sebagainya. Dan sehingga ada DPP memutuskan kita banyak program internal ini. Alhamdulillah tahun politik sudah selesai gitu ya. Kita sudah melakukan berbagai program itu yang tadi saya jelaskan, termasuk juga salah satu yang mulai dari renovasi kantor. Kalau bapak-bapak ke Jakarta itu hukumnya wajib mampir ke kantor HNSI. Kenapa? Karena itu adalah rumah besarnya kita. Jadi kantor HNSI itu bukan kantornya DPP saja, tetapi itu adalah rumah besarnya semua pengurus HNSI dari semua wilayah, bahkan juga rumah nelayan yang kita harapkan. Jadi kita hidupkan kantor itu. Dan di samping itu juga kita selalu terus melakukan konsolidasi dengan mitra-mitra kita, baik itu Kementerian Kelautan Perikanan, Bakamla, Ombudsman, TNI Polri dan sebagainya. Nah, sehingga di DPP itu sekarang kita mulai masuk kepada program yang kita bersinergi, walaupun kan kemarin di pusat sudah ada pembentukan kabinet baru dan sebagainya, jadi sudah bisa kita untuk mulai melangkah sinergi. Nah, sehingga program kita pertama itu adalah kita melakukan audiens maupun FGD yang kita lakukan di kantor kita, tapi secara hibrid, jadi offline dan online. Nah, kita akan mengangkat isu-isu yang berkembang, isu-isu nasional yang berkembang, yang jelas berkaitan dan berdampak kepada sektor perikanan, terutama nelayan kita, gitu ya. Kayak kemarin baru masalah PMS kan, nah itu yang efeknya di mana-mana lah. Jadi HNS ini memposisikan diri kita satu sebagai organisasi yang menaungi seluruh nelayan di Indonesia. Kalau di Bengkulu ini seluruh nelayan yang ada di provinsi Bengkulu ini. Dan kedua, kita merupakan mitra strategis pemerintah. Maksudnya apa? Sebagai organisasi yang menaungi nelayan, kita ini harus bisa menyalurkan aspirasi nelayan, melihat apa persoalan-persoalan di nelayan, turut mencari solusi-solusi pemecahan yang berdampak terhadap nelayan. Nah, kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah ini sendiri. Kenapa? Karena yang punya kebijakan, yang punya program, yang mengatur undang-undang itu bukan kita. Nah, sehingga di sini penting sekali kita menjadi mitra strategisnya pemerintah, gitu kan? Nah, kalau di pusat pemerintah pusat, di daerah jelas harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Nah, kalau dengan pemerintah pusat, HNSI ini kan yang punya nelayan, yang punya laut itu kan bukan DPP. Yang punya itu bapak-bapak semua ini, bapak ibu ini yang punya. Sehingga program yang dilakukan oleh DPP itu implementasinya itu adalah ke daerah-daerah. Nah, sehingga kita mengharapkan adanya proaktif dari DPD maupun DPC, gitu ya. Misalnya DPC menyampaikan hal apapun kepada DPD menyampaikan ke DPP. DPP ini kan juga banyak, ada ketua bidangnya di samping sekjen dan ketua sekjen ya. Nah itu setiap persoalan yang ada itu kan sudah ada yang handle. Nah, kita melakukan FGD ini insya Allah secara rutin dan berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya kita kepengennya itu HNSI ini adalah bagian dari solusi persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Nah, banyak program pemerintah atau kebijakan pemerintah itu nyampe-nya ke bawah ini setengah-setengah. Aturan misalnya, pengertiannya itu setengah yang ditangkap. Kenapa? Artinya perlu sosialisasi yang lebih. Disinilah kita harapkan peran HNSI. Kedua, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan ternyata berdampak terhadap nelayan kita. Disinilah peran HNSI untuk menyampaikan, ini loh Pak,
ada dampak begini. Apa solusinya? Nah, ketika kemarin kita dialog dengan PSDKP contoh ya, mereka juga tidak ngaku dan mau menerima. Jadi kan isunya PMS itu pertama harga mahal, kedua semua nelayan di Purata harus memakai PMS, iuran tahunan dan sebagainya. Nah, tapi ternyata nelayan kecil itu tidak diwajibkan untuk menggunakan PMS, tapi satu masalah selesai. Kedua, harga itu ternyata ada beberapa harga yang kita dengar kan 18 juta nih. Ternyata ada beberapa harga dari KKP terus berusaha mencari harga yang murah, gitu kan? Banyak hal-hal yang memang membutuhkan peran kita di sini untuk ini tadi. Nah, kalau misalnya Pak, ini kalau misalnya ternyata dia kalau satu hari PMS-nya mati kena denda 500.000 sampai 1 juta, gimana ini nelayan kita nangkep ikan aja paling berapa? Nah, ternyata nggak begitu. Kita ada kebijaksanaan. Nah, inilah saya harapkan, kita semua harapkan tentunya fungsi HNSI salah satunya adalah menjadi mediasi dalam persoalan-persoalan ini. Jadi penerapan bagaimana apalagi kalau udah yang namanya udah keluar undang-undang, nggak harus diterapkan. Tapi kan di situ ada solusi-solusi yang bisa kita cari gitu. Nah, sehingga nelayan kita kan kalau dengarnya sebelah aja udah teriak-teriak, udah panik gitu. Ternyata nggak seperti itu. Dan sampai mereka waduh Bu Sekjen, kalau dari kemarin kita bicara nih banyak sekali hal yang sudah bisa kita selesaikan gitu kan. Nah, ketika hal-hal tersebut difasilitasi oleh DPP, kan ini akan disalurkan DPD dan DPC untuk terus ke ranting dan maupun nelayan. Nah, di samping itu termasuk juga program-program bantuan, misalnya bantuan alat tangkap, bantuan kapal, kemarin juga terkait tadi bicara masalah SPBN misalnya ya. Nah, ini kan juga HNS itu harus juga ada di situ.